Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih menceritakan sirah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Infak Muawiyah. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, ia berkata, qada Muawiyah an Aisyah samaniyah asyara alf dinar. Muawiyah membayarkan utang Aisyah sebanyak 18.000 dinar. Muawiyah membayarkan utang Aisyah sebanyak 18.000 dinar. Wa qala Urwah berkata di kesempatan lain, Muawiyah mengirim Aisyah bimi'ah alf, 100.000. Wallahi ma amsat hatta farraqatha. Demi Allah, tidaklah tiba waktu sore kecuali Aisyah sudah membagi-bagikannya. Ini infak Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia pernah membantu Aisyah melunasi hutang-hutang Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia juga pernah memberikan uang kepada Aisyah sebanyak 100.000, dan Aisyah radhiyallahu anha dikenal wanita yang masya Allah dermawan. Dia pun membagi-bagikan uang tersebut. Belum tiba waktu sore kecuali Aisyah sudah membagi-bagikan uang tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, para sahabiah, mereka adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka berinfak. Ya, maka hendaknya kita meneladani mereka. Ya, kita pun menginfakkan harta kita. Kemudian jihaduhu fi sabilillah ta'ala, jihad Muawiyah di jalan Allah. Ahmad bin Hanbal berkata, Futihat Qaisariyah sanah tis'a asyarah wa amiruha Muawiyah. Qaisariyah ditaklukkan pada tahun 19 Hijriah oleh pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah. Qaisariyah ditaklukkan pada tahun 19 Hijriah oleh pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah. Zaid bin Ubaidah juga pernah berkata, Ghaza Muawiyah Kubrus sanata 25. Muawiyah menyerang Kubrus pada tahun 25 Hijriah. Ini jihad Muawiyah bin Abi Sufyan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walamma hadasat
al-fitnatu baina Ali wa Muawiyah radhiyallahu anhuma wa hadasa bainahuma ma hadasa wa kana kullu wahidin minhuma la yuridu illa wajhallahi wad darul akhirah wa minhum man asaba wa minhum man akhta'a. Tatkala terjadi fitnah di antara Ali dan Muawiyah, semoga Allah meridai keduanya, wa hadasa bainahuma ma hadasa, dan terjadilah di antara keduanya apa yang terjadi, masing-masing dari keduanya la yuridu illa wajh Allah, tidak menginginkan kecuali wajah Allah, wa darul akhirah, dan negeri akhirat. Jadi mereka berselisih, akan tetapi mereka semua menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua menginginkan negeri akhirat. Di antara mereka ada yang benar, dan di antara mereka ada yang salah. Wal mujtahid idza asaba falahu ajran. Dan masing-masing dari mereka adalah mujtahid. Yang namanya mujtahid apabila dia berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka dia mendapat 2 pahala, 2 ganjaran. Wa in akhta'a falahu ajrun. Jika dia salah, maka dia mendapat 1 ganjaran. Jadi tetap dapat pahala. Ya, karena itu hasil ijtihad mereka. Mereka sudah berusaha mencari yang benar, berusaha mengikuti dalil, namun ya terkadang salah, ya terkadang benar, namanya ijtihad. Kalau benar maka dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi di antara 2 sahabat ini yang berselisih, mereka tetap dapat pahala. Wa nahnu ala yakin min anna ashabar rasuli sallallahu alaihi wasallam kullahum udul. Kita semua yakin bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang adil. La yuridu dunya wa zinataha alfaniyah. Mereka tidak menginginkan dunia dan perhiasannya yang fana. Mereka juga tidak menginginkan sesuatu dari harta dunia. Yang mereka inginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, summa ma kana bainahu ay Muawiyah wa baina Ali ba'da maqtali Utsman ala sabilil ijtihad wa ra'yi. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, apa yang terjadi di antara Muawiyah dan Ali setelah terbunuhnya Utsman bin Affan itu berdasarkan ijtihad dan pendapat mereka. Fajara bainahuma qitalun azim. Terjadi di antara keduanya peperangan yang dahsyat, peperangan yang besar. Wa kana al-haqqu was-shawabu ma'a Muawiyah. Wa kana al-haqqu was-shawabu ma'a Ali. Wa Muawiyah ma'zur. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, yang benar adalah Ali. Kebenaran bersama Ali, sementara Muawiyah ma'zur, diberi uzur. Inda jumhuril ulama salafan wa khalaf. Menurut jumhur ulama salaf dan khalaf. Jadi al-haqq was-shawab ma'ali. Kebenaran bersama Ali, sementara Muawiyah ma'zur. Karena ketika itu Ali adalah khalifah. Ali adalah pemimpin ditaati.
Waqad syahidat al-ahaditsus sahihatu bil Islam lil fariqaini. Hadis-hadis yang sahih telah menetapkan Islam bagi dua kubu ini. Pihak Ali mereka muslimun, pihak Muawiyah juga muslimun. Kama sabata fil hadis sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, tamruku mariqatun ala khair furqatil muslimin. Akan muncul kelompok pembelot ketika kaum muslimin berselisih. Fayaktuluha adana ta'ifataini ilal haqqi. Maka kelompok tersebut akan dibunuh oleh salah satu golongan yang lebih dekat kepada kebenaran. Kelompok pembelot adalah al-Khawarij. Wa qatalahum Aliyun wa ashabuhu. Mereka dibunuh oleh Ali dan sahabat-sahabatnya. Kemudian Ali terbunuh. Maka Muawiyah memegang pemerintahan secara independen pada tahun 41 Hijriah. Wa kana yaghzur Rum. Kemudian Muawiyah memerangi orang-orang Romawi 2 kali setiap tahun. Sekali di musim panas dan sekali di musim dingin. Wa ya'muru rajulan min qaumihi, dan dia memerintahkan seseorang dari kaumnya untuk memimpin haji kaum muslimin. Wa hajja huwa sanata khamsin. Muawiyah melaksanakan haji pada tahun 50 Hijriah dan juga putranya Yazid melaksanakan haji pada tahun 51 Hijriah. Pada tahun tersebut atau 1 tahun setelahnya, Muawiyah menjadikan putranya sebagai panglima untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Fasara ma'ahu khalqun katsirun. Maka Yazid berangkat bersama banyak sahabat senior hingga mereka mengepung Konstantinia. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, awwalu jaishin yaghzu al-Konstantinia maghfurun lahum. Pasukan pertama yang menyerang Konstantinia maghfurun lahum, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan pertama yang menyerang Konstantinia, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasukan tersebut dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid putra Muawiyah. Tapi ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Kemudian qala al-Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi berkata, "Fanahmadullah 'alal afiyah." Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan, di mana Allah telah menghidupkan kita di zaman yang jelas ya kebenaran. Di zaman yang terang kebenaran. Wattadhaha minat tarafain. Apa yang terjadi pada kedua kubu telah terbuka dengan jelas. Ya, kita tidak hidup di zaman fitnah. Ketika itu hatta orang-orang yang hebat pun ya kebingungan ya, ketika para sahabat berselisih, banyak orang yang kebingungan. Siapa yang berada di atas al-haq? Ya, sekarang kita hidup di zaman di mana kebenaran telah jelas, telah terang. Kemudian apa yang terjadi pada dua kubu ini telah terbuka dengan jelas. Dan kita mengetahui alasan ya masing-masing kubu. Kita melihat dengan teliti
fa'azarna wastaghfarna. Maka kita pun memaklumi dan kita pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Wa ahbabna bi iktisab, kita mencintai secara berimbang. Kita mencintai Ali dan pasukannya, dan juga kita mencintai Muawiyah dan pasukannya. Kita mencintai para sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat. Watarohamna alal bughat bita'wilin sa'igin fil jumlah, dan kita tetap mendoakan rahmat kepada bughat, ya, para pemberontak yang melakukan takwil yang dibolehkan, ya, secara umum, atau karena kesalahan yang insya Allah diampuni. Wa qulna kama 'allamana Allah, kita katakan sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan janganlah engkau jadikan kebencian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ini yang kita ucapkan dalam doa kita, ini yang kita baca. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun untuk kita, dan kita minta ampun kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang lebih dahulu, ya, beriman dari kita. Para sahabat, ya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni mereka. Kita juga mengatakan semoga Allah meridhoi para sahabat yang tidak terlibat dalam fitnah ini, yang tidak bergabung di kelompok Ali dan juga tidak bergabung di kelompok Muawiyah. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Muhammad bin Maslamah, Sa'id bin Zaid, dan sahabat-sahabat yang lain. Karena tidak semua sahabat yang terlibat dalam fitnah ini. Yang terlibat dalam fitnah ini, kita doakan kebaikan untuk mereka. Yang tidak terlibat juga kita doakan kebaikan untuk mereka. Watabarra'na minal khawariji al-mariqin alladzina harabu aliyan. Kita berlepas diri dari kelompok khawarij, para pembelot yang memerangi Ali. Wa kaffaru al-fariqaini, yang mengkafirkan dua kubu ini, kubu Ali dan kubu Muawiyah. Fal khawariju kilabun nar. Orang-orang khawarij mereka adalah anjing-anjing neraka. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad maraku minad din. Mereka telah keluar dari agama ini. Wa ma hadza fala naqta lahum bi khuludin nar. Ya, meskipun demikian kita tidak mengatakan mereka akan kekal di neraka. Ya, sebagaimana kekalnya para penyembah berhala dan para penyembah salib. Kemudian Imam Az-Zahabi berkata, memberikan catatan atas fitnah yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Kata Imam Az-Zahabi, fasabiluna al-kaffu wal istighfaru lis-sahabati. Sikap kita, jalan yang kita tempuh adalah menahan diri dan memohon ampun kepada Allah untuk para sahabat. Wala nuhibbu ma syajara bainahum. Kita tidak menyukai perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dan kita berlindung kepada Allah darinya. Wa natawalla amirul mu'minina Aliyan, dan kita loyal kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Az-Zahabi juga berkata tentang Muawiyah radhiyallahu anhu,
Kata Imam Az-Zahabi, wa Muawiyah min khiyaril muluk. Muawiyah termasuk sebaik-baik raja. Raja yang terbaik, yang keadilannya lebih dominan daripada kezalimannya. Sekalipun dia tidak selamat dari hal-hal yang mengandung kritik. Ya namanya manusia ya. Hatta para sahabat namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ya, manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya, namun kita lihat mana yang dominan di antara keduanya. Kalau yang dominan itu kebaikan, maka dia orang yang baik. Dia orang yang baik. Muawiyah radhiyallahu anhu min khiyaril muluk, termasuk sebaik-baik raja yang keadilannya lebih dominan daripada kezalimannya. Sekalipun dia tidak selamat dari hal-hal yang mengandung kritik, Allah ya'fu anhu, ya semoga Allah memaafkannya. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya dan juga kesalahan-kesalahan kita semua. Wahana waktu rahil, tibalah waktu perpisahan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Wa tamurrul ayyam, hari terus berjalan, hari berganti hari, maka tibalah saat di mana Muawiyah radhiyallahu anhu terbaring di atas ranjang kematian. Ya, semua orang akan mengalami kematian. Akan ada saat di mana kita meninggalkan dunia ini. Qala Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin berkata, Ja'ala Muawiyah lamma uhtudira. Ketika ajal hendak menjemput Muawiyah, dia meletakkan pipinya di tanah, kemudian dia membalik wajahnya dan meletakkan pipinya yang lain, sementara dia menangis dan berkata, Allahumma innaka qulta fi kitabika, ya Allah sesungguhnya engkau mengatakan dalam kitabmu, dalam Al-Quran, innallaha la yakfiru ayyushraka bih wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian Muawiyah berdoa setelah membacakan ayat ini, Allahumma ja'alni fi man syi'ta an taghfira lahu. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang engkau kehendaki untuk diampuni. Ya, dosa yang tidak diampuni dosa syirik. Orang yang berbuat dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik. Adapun orang yang tidak berbuat syirik, walaupun dia berbuat dosa yang di bawah syirik, maka dia punya peluang untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendakinya. Dan Muawiyah tidak berbuat syirik. Dia tidak berbuat syirik. Kalau ada dosa yang dia lakukan, yang dosa itu selain syirik, maka dia berharap, dia berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya termasuk orang yang dikehendaki untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni fi man syi'ta an taghfira lahu. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang engkau kehendaki untuk diampuni. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Lamma uhtudira Muawiyah, tatkala Muawiyah hendak meninggal dunia, dia pun berkata, Inni kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Safa. Wa inni da'autu bimisqasin. Kemudian aku meminta ujung anak panah yang tajam. Fa akhadtu min sya'rihi, lalu aku gunakan untuk memotong sebagian rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia
pingin rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rambut itu aku simpan di tempat ini dan tempat itu. Fa idza ana mittu, kata Muawiyah, kalau saya sudah meninggal dunia, ambillah rambut itu dan letakkanlah pada mulutku dan hidungku. Letakkanlah rambut itu pada mulutku dan hidungku. Taib. Dari Abdul A'la bin Maimun bin Mihran, dari bapaknya, bahwasanya Muawiyah awsa, berpesan, kata Muawiyah, kuntu uwaddi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Fanaza'a qamisahu, kemudian beliau melepas pakaiannya lalu memakaikan pakaian tersebut kepadaku. Maka aku pun menyimpannya. Aku juga menyimpan beberapa potongan kukunya. Fa idza mittu, apabila aku meninggal dunia, maka pakaikanlah aku pakaian tersebut pada tubuhku. Dan jadikanlah potongan kuku ditumbuk sampai halus, lalu letakkanlah di mataku. Fa'asa Allah ayyarhamani bibarakatiha. Semoga Allah merahmatiku dengan keberkahannya. Muawiyah ingin tabarruk ya. Tabarruk dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dengan kuku beliau. Ya, bahkan dengan pakaian yang pernah beliau pakai. Dia ingin meninggal dalam keadaan rambut Nabi SAW diletakkan di mulutnya dan di hidungnya. Kemudian juga ya, dia memakai pakaian yang pernah diberikan oleh Nabi SAW kepadanya. Kemudian juga dia ingin agar kuku-kuku Nabi ditumbuk halus, kemudian diletakkan di matanya. Harapannya, semoga Allah merahmatiku bibarokatiha, dengan keberkahannya. Ya, karena tubuh Nabi berkah. Tubuh Nabi SAW itu berkah. Rambut Nabi itu berkah. Kuku Nabi itu berkah. Ya, seluruh jasad Nabi itu berkah. Qala Abu Amr bin Ala, tatkala Muawiyah hendak meninggal dunia, dikatakan kepadanya, ala tusi, tidakkah engkau memberikan wasiat? Faqal, maka Muawiyah pun berkata, ya Allah, ampunilah ketergelinciranku, maafkanlah kesalahanku, wa tajawaz bihilmika an jahlin man lam yarju ghairaka. Maklumilah dengan kemurahanmu kebodohan orang yang selalu berharap kepadamu. Tidak ada tempat berlari di belakangmu. Kemudian Muawiyah berkata, huwal maut, ini adalah kematian. Tidak ada keselamatan dari kematian. Dan yang kita takutkan setelah kematian lebih menakutkan dan lebih mengerikan. Ya, kita semuanya ya mungkin takut mati. Namun ada yang lebih kita takutkan. Itu setelah kematian. Ya. Pertanggungjawaban, hisab. Kemudian nanti ada ujian di alam kubur. Kita akan ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Apakah kita nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Ini yang kita khawatirkan. Ya, jadi sebenarnya bukan kematian yang kita takutkan, akan tetapi yang kita takutkan adalah setelah kematian.
ya, pertanggungjawaban, hisab. Ini yang kita takutkan, apakah kita semuanya bisa melewatinya dengan selamat ataukah tidak. Taib, ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sirah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kita doakan wa radhiyallahu anhu wa aradah wa jama'ana bihi fi jannatihi wa dar karamatihi innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita doakan semoga Allah meridhai Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah mengumpulkan kita ya dengannya di surganya. Semoga Allah mengampuninya, meridhoinya dan meridhoi sahabat-sahabat yang lain. Selesai sirah Muawiyah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan menceritakan sirah sahabat Amir bin Aqwa. Sirah sahabat Amir bin Aqwa. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ceritakan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.